Konflik Cina dan Taiwan kembali memanas usai Cina melangsungkan latihan militer di Selat Taiwan pada Kamis 4 Agustus 2022. Diberitakan Kompas.com, Jumat 5 Agustus 2022, Cina menerbangkan beberapa pesawat dan menembakkan rudal langsung di dekat Taiwan. Latihan militer ini digelar setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, AS, Nancy Pelosi ke Taiwan, dan akan berlangsung hingga tengah hari pada Minggu 7 Agustus 2022. Dalam latihan militer itu, terdapat lebih dari 100 pesawat, termasuk jet tempur dan bomber. Polusi dan provokasi AS Taiwan hanya akan mendorong Taiwan ke jurang bencana, membawa malapetaka bagi rekan-rekan Taiwan, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Cina. Jauh sebelum konflik ini, hubungan Cina dan Taiwan beberapa kali sempat memanas. Konflik keduanya tak lepas dari Cina yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Di sisi lain, Taiwan tak mengakui klaim Cina tersebut. Lantas, bagaimana sejarah konflik Cina dan Taiwan? Dilansir dari Britannica, Taiwan menjadi bagian dari Cina sejak awal abad ke-7. Pada 1646, Belanda sempat menguasai pulau ini, tetapi digulingkan oleh pengungsi Cina pada 1661. Hingga pada 1895, Taiwan diserahkan kepada Jepang setelah Cina mengalami kekalahan dalam perang dengan negara ini. Dikutip dari Pusat Strategi dan Studi Internasional, CSIS, saat dinasti Qing yang memimpin Cina kala itu jatuh pada 1911. Cina mengalami kekacauan politik. Saat itu dua kelompok politik militer dengan ideologi berlawanan saling bersaing untuk masa depan Cina. Keduanya adalah Partai Nasionalis Kuomintang KMT dan Partai Komunis Cina PKC. KMT membayangkan Cina sebagai republik konstitusional mengikuti model pemerintahan negara barat. Sedangkan PKC yang dibentuk pada 1921 mengupayakan revolusi komunis. Akan tetapi keduanya memutuskan bekerja sama untuk melawan penjajahan Jepang selama periode 1930-an. Hingga pada 1 Desember 1943, melihat Jepang yang mulai mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia II, kepala negara Cina, AS, dan Inggris Raya menandatangani Deklarasi Kairo. Deklarasi tersebut mengatakan, semua wilayah yang telah direbut Jepang dari Cina seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu akan dikembalikan ke Cina. KMT di bawah pimpinan Chiang Kai-shek kemudian mendeklarasikan Taipei di Pulau Taiwan sebagai Ibu Kota Republik Cina, ROC, pada Desember 1949. Deklarasi ini sekaligus upaya memutus kontak dengan Cina daratan yang dikuasai oleh PKC. Pada 1950, Taiwan menjadi sekutu AS yang berperang melawan komunis Cina di Korea. AS pun mengerahkan armada di Selat Taiwan untuk melindungi sekutunya dari kemungkinan serangan Cina daratan. Januari 2016, kandidat oposisi Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang secara tradisional pro kemerdekaan Taiwan atau ROC memenangi pemilihan presiden. Pada hari pelantikannya, tepatnya pada Mei 2016, Cina memperingatkan bahwa perdamaian akan mustahil terjadi jika dia membuat langkah untuk memisahkan diri secara resmi. Pada Juni, Cina menangguhkan semua komunikasi dengan Taiwan setelah pemerintah baru pulau itu tidak mengakui kebijakan satu Cina. Terima kasih sudah menonton video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai peperangan antara Cina versus Taiwan. Yang pertama, sejarah yang pelik antara komunisme dan kaum pro-demokrasi. Yang kedua adalah keterlibatan Amerika membuat peperangan ini semakin kacau. Yang ketiga adalah economiable, sebab terjadi transaksi jual beli pembelian senjata antara Taiwan dan Amerika. Mungkin saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.